Bismillahirrahmanirrahim. Kelambatan masa pemberian Allah, di mana kamu telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, itu janganlah menyebabkan keputusasaanmu dalam berdoa. Maka ketahuilah bahwa Allah itu telah menanggung kepadamu akan menerima semua doa terhadap apa yang Allah telah pilihkan untukmu, tidak pada apa yang kamu telah pilihkan untuk dirimu, dan pada waktu yang Dia kehendaki, tidak pada waktu yang kamu kehendaki. Senjata orang mukmin yang paling ampuh adalah berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya doa itu adalah merupakan senjata bagi orang mukmin. Dan sabdanya lagi yang artinya doa itu adalah merupakan sumsumnya daripada ibadah. Dalam segala tingkah laku dan perjuangan dalam mencapai kebahagiaan, hendaknya dibarengi dengan memohon atau berdoa kepada Allah. Sebab segala perjuangan dan tingkah laku tanpa diisi dengan berdoa adalah perbuatan yang sia-sia belaka. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 186. Firman Allah lagi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan doamu. Siang ataupun malam, sepi ataupun ramai, manusia tak henti-hentinya memohon dan berdoa kepada Allah menurut hajat yang dibutuhkannya. Tetapi semua doa atau permohonan itu ada kalanya diperkenankan atau dikabulkan secara tidak langsung atau lambat. Kelambatan Allah dalam memperkenankan doanya seseorang janganlah membuat keputusasaan dalam berdoa. Sebab Allah yang maha mengetahui
apa yang lebih baik dan apa yang lebih jelek, atau mengetahui yang bermanfaat dan yang mudarat bagi hambanya. Dikabulkannya doa seseorang itu menurut kehendak dan kemauan Allah, bukan menurut dan kemauan si pendoa. Demikian juga waktu dan keadaannya menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak hamba yang berdoa. Doa itu ada kalanya diperkenankan di dunia dan ada kalanya diperkenankan di akhirat besok. Ketahuilah bahwa doa yang dikabulkan oleh Allah di akhirat besok itu adalah lebih baik daripada dikabulkan di dunia sekarang ini. Akan tetapi banyak manusia yang tidak mengetahui atau mengerti. Kok seumpama manusia itu mengetahui bahwasanya pengabulan doa seseorang hamba itu diberikan di akhirat itu lebih baik daripada di dunia ini, pasti semua hamba itu menginginkan diperkenankan atau dikabulkan di akhirat saja. Sekali lagi berdoalah kepada Allah, Zat pencipta alam semesta ini, serta Zat yang mencukupi segenap makhluknya. Jangan putus asa seandainya doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak dikabulkan doa itu, mungkin itu lebih baik bagi kita daripada dikabulkan nantinya akan membawa celaka dan menambah kemaksiatan bagi kita. Allah lah yang maha mengetahui akan segala yang membawa manfaat atau mudarat. Sesuatu yang kamu senangi itu mungkin bisa mendatangkan kejelekan bagimu. Demikian juga yang kamu benci, malah itu mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan bagimu. Perhatikan firman Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah ayat 216. Banyak manusia yang beranggapan bahwa kalau Allah tidak mengabulkan doanya seseorang hamba itu berarti menolak. Tetapi pada hakikatnya yang demikian itu adalah memberi. Sebagaimana halnya dari pasang suami istri yang telah lama mendambakan seorang anak, dan sudah sekian lama ia berdoa di waktu siang maupun di waktu malam. Mereka tak henti-hentinya memohon kepada Allah untuk dikaruniai anak. Akan tetapi
sudah sekian lama Allah masih belum mengaruniainya seorang anak pun, maka wajiblah bagi pasangan suami istri tersebut jangan putus asa atau mempunyai prasangka yang buruk kepada Allah, sebab tidak dikabulkan doanya. Mungkin Allah tidak cepat-cepat menganugerahi seorang anak, atau sama sekali tidak dianugerahi anak. Dia Allah yang maha mengetahui akan segala yang mendatangkan manfaat dan mudarat. Jika doanya seorang hamba tadi dikabulkan, maka siapa tahu nantinya akan menimbulkan kemaksiatan atau kemudaratan baginya. Apakah penolakan Allah dalam permohonan Allah tersebut tidaklah dinamakan memberi atau mengabulkan? Contoh yang seperti banyak sekali yang kita alami atau kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min da'in yad'u illa istajaba Allahu da'watahu aw sarafa annahu mithlaha su'an aw hatta min dhunubihi biqadriha ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim." Tiada seorang pun yang berdoa melainkan Allah pasti akan mengabulkan doanya, atau dihindarkan dari bahaya padanya, atau diampuni sebagian dosanya, selama ia tidak berdoa untuk sesuatu yang menjurus kepada dosa atau untuk memutuskan hubungan sanak keluarga. Memang Allah pasti mengabulkan doa seseorang hamba. Akan tetapi dalam pengabulannya itu ada 3 macam hal. Antara lain pengabulan secara cepat, pengabulan secara lambat, atau sama sekali belum dikabulkan. Contoh pengabulan secara cepat yaitu doanya orang yang teraniaya. Sedangkan contohnya pengabulan secara lambat seperti doanya Nabi Musa dan Harun untuk kehancurannya kerajaan Fir'aun. Dalam pengabulan doanya tersebut memakan waktu selama 40 tahun. Waktu yang lama ini adalah merupakan sisa kerahmanannya Allah terhadap Fir'aun untuk menunggu kesadarannya Fir'aun menuju ke jalan yang benar, serta menguji kesabaran dan ketabahan Nabi Musa dan Harun dalam memohon kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, "Sesungguhnya telah diperkenankan permohonanmu berdua, yaitu Musa dan Harun. Sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui." Kita perhatikan dalam Atsar bahwasanya seorang hamba Allah berdoa kepada Tuhannya Azza wa Jalla,
Maka berkatalah Allah kepada malaikatnya, perkenankan keinginan hambaku itu, tapi janganlah diberikan segera, tahan agak lama, karena aku senang sekali mendengarkan doanya. Contoh terakhir yaitu pengabulan doa yang sama sekali belum dikabulkan. Ini disebabkan dari jiwa pribadinya sendiri atau orang yang berdoa itu sendiri. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintah orang-orang mukmin serupa dengan apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Maka Allah telah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari segala sesuatu yang baik, dan bekerjalah kamu dengan pekerjaan yang baik. Dan telah berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang telah kami rizkikan padamu. Kemudian beliau menceritakan seorang laki-laki yang telah jauh perjalanannya, berambut kusut penuh dengan debu. Dia menadahkan kedua tangannya ke langit dan berkata, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dikenyangkan dengan barang yang haram, maka bagaimana ia akan diterima permintaannya? Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, kita sebagai hamba yang dhaif, kita harus selalu berdoa dan memohon kepada Zat yang Maha mengabulkan doa dalam setiap langkah dan gerak-gerik kita. Di samping itu juga, kita harus selalu mengoreksi hati dan jiwa pribadi kita masing-masing dari hal-hal yang diharamkan atau dilarang oleh Allah.